Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Di sini kita akan menjelaskan mengenai faktor kultural dalam perilaku konsumen. Oke, langsung aja kita ke materinya ya. Di sini ada dua pasang gambar, yaitu yang pertama ada gambar orang Muslim dengan orang non-Muslim. Yang gambar kedua ada gamers dan atlet. Di sini ada pertanyaan, apakah mereka membutuhkan barang yang sama? Yang jelas jawabannya mereka akan membutuhkan barang yang berbeda ya teman-teman. Jadi di gambar yang pertama, di wanita muslim tersebut eh, dengan wanita non-muslim akan membutuhkan barang yang berbeda. Entah dalam cara untuk membeli barang yang akan dibeli maupun jumlah barang yang dibeli. Wanita Muslim sebelum membeli akan melakukan riset terlebih dahulu untuk mengetahui informasi halal mengenai produk yang akan dibeli, seperti mereka dalam membeli produk skincare maupun makanan. Sedangkan em, cewek non-muslim itu lebih mengutamakan kualitas produknya. Mereka tidak akan riset mengenai kehalalan produk tersebut. Nah, untuk di gambar yang kedua sendiri, ada gamers dan atlet. Biasanya gamers akan membutuhkan barang-barang atau eh, barang yang berhubungan dengan gamers tersebut, seperti mereka akan membutuhkan gadget maupun laptop yang akan mendukung game mereka. Sedangkan atlet ini, seperti contohnya saja, atlet renang. Mereka akan membutuhkan kacamata renang, akan membutuhkan baju renang, pastinya yang berhubungan dengan renang, dan itu sangat berbeda dengan gamers ya teman-teman. Itulah gambaran bagaimana faktor kultural dalam berpengaruh dalam perilaku konsumen. Oke, next. Next, Arif. Selanjutnya saya akan membahas tentang kultur. Nah, kultur adalah cara hidup yang berkembang dan dianut oleh sekelompok orang. Nah, ini membentuk pola hidup bersama yang menjadi jati diri suatu kelompok masyarakat. Ini membentuk nilai, kebiasaan, dan juga identitas kita, serta mempengaruhi bagaimana kita bertindak dan berinteraksi terhadap orang lain. Nah, yang pertama yaitu nilai. Nilai adalah prinsip dasar yang dianggap penting oleh suatu masyarakat. Contohnya yaitu kejujuran, gotong royong, rasa hormat, dan kerja keras. Nah, nilai-nilai ini menjadi pedoman dalam berpikir, berperilaku, dan mengambil keputusan. Contohnya, kalau dalam budaya Indonesia, nilai kekeluargaan dan gotong royong mendorong kita untuk saling membantu dan menghormati orang lain. Yang kedua yaitu kebiasaan. Kebiasaan adalah tindakan berulang yang lahir dari nilai-nilai budaya. Mereka tampak dalam cara kita berinteraksi, berkomunikasi, hingga menjalani kehidupan sehari-hari. Contohnya, ki- kita yang sering mengucapkan salam saat bertemu atau makan bersama keluarga dan menjaga sopan santun terhadap yang lebih tua. Yang ketiga yaitu identitas. Identitas adalah cara kita mengenali diri dan kelompok kita berdasarkan budaya yang kita anut. Budaya ini membentuk bahasa, cara berpakaian, hingga pandangan hidup yang semuanya menegaskan siapa kita. Contohnya, identitas orang Indonesia di mata orang luar tercermin dari keramahan, toleransi, dan rasa kebersamaan. Nah, singkatnya, nilai ini menuntun kita berpikir. Kebiasaan membentuk cara kita bertindak, dan identitas menunjukkan siapa kita di tengah masyarakat. Selanjutnya di sini terdapat ada beberapa gambar, yaitu makanan, ada rendang dari Sumatera Barat, ada gudeg dari Yogyakarta, ada
papeda dari timur, dan di pakaian juga ada batik, dan di upacara ada ngaben dari Bali dan sebagainya. Nah, dari sini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa di Indonesia ini sangat beragam suku dan budaya, sehingga makanan, pakaian, dan bahkan upacara itu banyak jenisnya dan berbeda-beda. Nah, dari setelah kita melihat ini, tentu sebagai seorang pebisnis kita harus cermat dalam memilih apa yang harus kita jual terhadap masyarakat tersebut, terhadap daerah tersebut. Misalnya makanan di Jawa orang-orang lebih suka yang manis, sehingga pelaku bisnis harus bisa menganalisis hal tersebut dan membuat mereka tahu apa yang akan dijual di daerah tersebut. Oke, selanjutnya ada subudaya. Subudaya ini sendiri yaitu pengelompokan lebih kecil dari budaya inti. Contohnya ada agama, geografi, usia, jenis kelamin, dan harusnya tuh ada banyak ya teman-teman. Cuma di sini aku ambil beberapa contoh aja. Nah, contohnya di agama nih. Eh, Agama Hindu di Bali. Mereka setiap harinya tuh pasti akan membutuhkan sesajen buah-buahan, lalu ada bunga-bunga untuk upacara keagamaan mereka, dan itu tuh sangat khas banget. Yang kedua tuh pada saat acara Natal. Pada saat acara Natal, orang-orang Kristen maupun Katolik akan membeli perlengkapan Natal yang sesuai dengan temanya seperti ada pohon Natal, topi Natal, dan mereka pun akan bertukar kado dengan kerabat maupun keluarga ya teman-teman. Nah, tadi juga sudah aku sempat singgung sedikit mengenai agama ini di slide awal-awal tadi yang mengenai agama Islam juga. Nah, di geografi sendiri, pastinya orang-orang yang hidup di dataran rendah dan orang-orang yang hidup di dataran tinggi akan memiliki kebutuhan yang berbeda. Contohnya aja di cara mereka berpakaian. Nah, di dataran rendah kan umumnya memiliki udara yang sangat panas. Sedangkan di dataran tinggi, eh, udaranya tuh sangat dingin. Nah, di dataran rendah biasanya orang-orang akan memakai pakaian santai seperti celana pendek, lalu bajunya juga baju kaos yang tipis. Sedangkan di dataran tinggi, orang-orangnya biasanya memakai pakaian yang tebal karena udara yang dingin. Sekarang next ke usia. Nah, pastinya usia dari bayi, anak-anak, remaja, dewasa, dan tua juga memiliki kebutuhan yang berbeda-beda. Contohnya, pada saat bayi, mereka akan lebih membutuhkan barang-barang bayi seperti susu formula, pampers, ataupun yang berhubungan dengan bayi. Lah, pada saat anak-anak, mereka akan lebih suka makan makanan manis seperti permen, jajanan, dan mereka lebih suka bermain. Pastinya mereka akan lebih suka membeli mainan. Pada saat remaja, remaja ini biasanya akan melakukan pembelian sesuai tren yang ada. Mereka pasti akan melihat tren-tren yang ada di sosial media untuk menjadi landasan mereka untuk membeli suatu barang. Nah, sedangkan pada saat dewasa dan tua, mereka akan lebih memikirkan kebutuhan pokok yang ada di rumah, gitu. Nah, terus next ke jenis kelamin. Pastinya eh, cowok dan cewek dalam pembelian barang tuh juga berbeda ya, teman-teman. Biasanya kalau cowok tuh lebih ke barang-barang otomotif, lalu barang-barang gamers, sedangkan cewek akan lebih mengutamakan ke style pakaian, fashion, maupun make up yang akan dibeli. Oke, next.
Nah, selanjutnya di sini ada kelas sosial. Di sini kelas sosial terdiri dari 3 lapisan utama, yaitu ada kelas atas, kelas menengah, dan kelas bawah. Nah, sebelum kita bahas satu persatu, kita perlu memahami dulu pengertian dari kelas sosial. Kelas sosial adalah pengelompokan masyarakat berdasarkan status ekonomi, pekerjaan, pendidikan, dan gaya hidup. Dengan kata lain, kelas sosial menunjukkan posisi seseorang dalam struktur masyarakat. Perbedaan kelas ini tidak hanya tentang uang, tapi juga tentang kesempatan, pendidikan, dan jaringan sosial yang dimiliki seseorang. Kelas sosial juga mempengaruhi bagaimana seseorang membuat pilihan dalam hidup, mulai dari makanan, pakaian, tempat tinggal, sampai cara berlibur. Nah, di sini kita akan membahas tentang kelas paling atas dulu, yaitu kelas atas. Kelas atas ini adalah kelompok dengan pendapatan paling tinggi, pendidikan tinggi, dan posisi sosial yang sangat berpengaruh. Kita bisa lihat dari slide ini, terdapat gambar mobil mewah, merek brand internasional, rumah besar, dan tempat wisata yang eksklusif. Di kelompok kelas atas ini, mereka tidak hanya membeli barang hanya cuma karena butuh, tetapi juga karena ingin menunjukkan status sosial mereka. Contohnya, orang kelas atas mungkin memilih liburan ke luar negeri, makan di restoran bintang 5, atau memakai barang bermerek internasional. Tujuannya bukan sekedar hanya untuk kenyamanan, tetapi juga sebagai simbol status sosial. Nah, selanjutnya kita ke kelas bagian menengah. Kelas ini umumnya terdiri dari pegawai, guru, profesional, pengusaha kecil, dan pekerja kantoran. Pendapatan di kelas menengah ini bisa dibilang cukup stabil, dan orang-orang di kelas menengah ini mulai memperhatikan gaya hidup serta kenyamanan. Jika dilihat dari slide, terdapat rumah sederhana, TV, mobil keluarga, merek brand kelas menengah, dan tempat wisata yang domestik. Ini menunjukkan pola konsumsi kelas menengah yang fungsional tetapi tetap bergaya. Orang-orang kelas menengah ini biasanya berpikir secara praktis. Misalnya, saat membeli pakaian, mereka mencari kualitas yang bagus tetapi dengan harga yang masih terjangkau. Selain itu, kelas menengah cenderung suka jalan-jalan atau liburan ke tempat wisata yang domestik seperti pantai atau gunung. Nah, selanjutnya kita ke kelas bagian paling bawah, yaitu kelas bawah. Kelas ini biasanya terdiri dari masyarakat dengan pendapatan yang cukup rendah, pekerjaan yang tidak tetap, atau buruh kasar. Fokus utama dari kelas bawah ini adalah untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka seperti makanan, tempat tinggal, dan kebutuhan rumah tangga. Jika kita lihat dari slide, di situ terdapat rumah yang sederhana, bahan makanan pokok itu mencerminkan pola konsumsi mereka yang sederhana dan hemat. Selanjutnya, next. Jadi kesimpulan dari pembahasan kita tadi adalah yang pertama ada kultur atau budaya. Itu merupakan nilai norma, kepercayaan, dan kebiasaan yang menjadi dasar perilaku seseorang dalam memilih dan menggunakan produk. Yang kedua ada budaya, mempengaruhi cara individu berpikir, merasa, dan bertindak. Setiap budaya membentuk pola konsumsi yang berbeda sesuai dengan tradisi dan gaya hidup masyarakatnya. Yang ketiga ada subbudaya, kelompok dalam masyarakat yang memiliki nilai dan identitas tersendiri, misalnya berdasarkan agama, geografi, usia, dan jenis kelamin. Yang keempat ada kelas sosial, yaitu pembagian masyarakat berdasarkan status ekonomi, pendidikan, atau pekerjaan yang memengaruhi selera, preferensi merek, dan pola konsumsi.
Baik, itu tadi adalah penjelasan dari kita bertiga. Kalau ada salah kata, mohon dimaafkan, dan wassalamualaikum warahmatullahi Wassalamualaikum wabarakatuh. warahmatullahi Wabarakatuh. wabarakatuh.